Jadi ceritanya tuh semua itu adalah energi yang tinggi gitu ya. Energi yang tinggi. Yang disebut sebagai yang tertinggi di semesta itu energi namanya kasih sayang. Ini berasal dari sumber. Kita ulang lagi sedikit. Sumber yang disebut sebagai aku satu atau Tuhan. Ya. Tuhan itu sumber energi, sumber dari roh, energi tertinggi itu kasih sayang, sumber dari cahaya, cahaya itu disebut juga kesadaran atau pengetahuan yang tertinggi gitu. Ya. Lalu kemudian kalau kita baca cerita Adam dan Hawa, aku satu ini aku satu, itu kemudian memercik jadi aku dua yang disebut Adam. Lalu bagian dari aku dua dipercikan lagi namanya tiga, aku tiga namanya Hawa. Bahasa kita ini roh, bahasa kita ini jiwa, bahasa Inggrisnya spirit, ini soul. Lalu kalau kita lihat 6 masa penciptaan, aku menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Ini nggak pernah dibahas di mana-mana ya. Saya udah bahas di ngaji bareng bahwa masa pertama adalah Tuhan, aku satu. Waktu Tuhan itu hanya Tuhan, itu keberadaan kesadarannya itu malakut atau disebut malaikat. Jadi kecerdasan pertama yang ada di semesta ini kalau disebut 6 masa, Tuhan itu satu, malaikat itu dua. Lalu kemudian Tuhan memercik menjadi Adam atau roh. Ini masa ketiga gitu. Lalu kemudian dari Adam ada Hawa. Hawa itu adalah aku tiga yang punya pikiran sendiri, perasaan sendiri dan sebagainya. Ini masa keempat. Lalu karena ada Hawa maka ada kesadaran kita sendiri yang bertentangan sama kehendak Tuhan ini. Makanya disebut setan menggoda lewat Hawa. Bukan berarti ke ibu-ibu atau wanita. Sebutnya ibu itu apa namanya banyak menghuni neraka kali gitu. Ini nggak ada hubungan sama cewek cowok ya. Ini hubungannya pasangan Adam adalah Hawa, pasangan roh itu jiwa gitu. Maka kamu dan istrimu menempati tempat ini. Istri itu di Quran terjemahannya udah nggak karu-karuan lah, itu terjemahan bahasa itu nggak karu-karuan. Maksudnya Adam dan Hawa itu adalah Adam dan pasangannya. Menghasilkan beranak pinak, yaitu artinya pasangan Hawa itu masih banyak pikiran, banyak perasaan, yaitu artinya beranak pinak lah dua ini. Anaknya ada dua, Habil dan Qabil, ada yang baik, ada yang buruk gitu. Jadi Adam dan Hawa itu menghasilkan pikiran baik, ada pikiran buruk, ada menghasilkan perasaan baik, perasaan buruk. Jadi hakikatnya seperti itu. Sehingga begitu ada Hawa dan kita punya pikiran sendiri, barulah kita bisa digoda oleh setan. Setan ngeliatnya kok kesini. Setan itu aku masa ke-5 gitu. Nah, jadi setan itu kesadaran atau suatu fasilitas yang Tuhan berikan ketika kita ada di Hawa gitu. Ini fasilitas. Kalau kita di Adam, fasilitasnya namanya malaikat. Makanya Tuhan bilang, aku akan meniupkan ruhku kepadanya. Dan jika dia sudah disempurnakan, maksudnya disempurnakan itu bukan jadi bayi gitu. Dan maksudnya disempurnakan itu melalui suatu perjalanan hidup, kesadaran kita sempurna gitu. Artinya kita pindah dari aku 3 ke aku 2. Ketika sudah aku sempurnakan, hai malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maksudnya,
Di aku dua kita dapat fasilitas yang membantu yang namanya malaikat. Malaikat itu bukan sosok yang kayak sayap keplek-keplek gitu. Itu kesadaran fasilitas yang Tuhan berikan, anugerahkan kalau kamu udah sampai di kesadaran roh. Makanya nggak ada cerita Adam sujud, malaikat sujud kepada Adam tuh nggak, ini kan bayangannya kayak di apa sih, di balai desa gitu. Ada Allah, ada malaikat, ini gue mau ciptain Adam nih gitu. Ayo sujud gitu. Ada nggak sujud nih, setan gitu kan, bayangan gitu, nggak gitu. Kalau kamu nanti udah sampai kesadaran aku dua, ya malaikat itu akan sujud kepada Adam untuk membantuin kamu gitu loh. Hidup kamu bantu supaya kamu lebur larut luruk aku satu, itu kamu dibantu gitu. Seperti gitu ya. Ngerti nggak maksudnya? Nah, semua ini turun ke bumi. Ini masa ke-6. Makanya kata-katanya di banyak ayat Quran. Perlu saya sebutin nggak satu-satu? Nggak salah ya, percaya aja lah. Kita sebutin ayatnya banyak banget. Ada 11 ayat 7, ada 32 ayat 4, ada 57 ayat 3 dan 4. Banyak lah. Ayat Quran ini buat orang yang belum percaya aja gitu. Buat orang yang percaya nggak perlu nanya dalil di mana. Kalau saya ngomong ini, itu Mas Sony ngomong itu dalilnya mana? Belum percaya berarti dia. Gitu. Tunjukin dalilnya. Kalau nggak udah percaya, ngapain ditunjukin dalil ini? Enggak. Karena udah dialirkan kan. Nah, dibilang di situ bahwa aku menciptakan langit itu ini, dan bumi dalam 6 masa, lalu aku akan bersemayam di atas arsy. Arsy Tuhan itu ya ini. Jadi jangan ngebayang kalau arsy Tuhan tuh di markas besar di mana gitu. Enggak, di sini. Artinya Allah bersemayam di dalam dirimu, jadi malik, jadi raja, jadi pengatur, jadi macam-macam gitu. Ini nggak pernah dijelasin di mana-mana. Kalau di Injil dibilang masa pertama Allah memisahkan yang terang dan yang gelap. Masa kedua menciptakan tumbuh-tumbuhan, tanaman gitu. Nggak kurang jauh mainnya. Kurang hakikat gitu. Hakikatnya begini di sini gitu. Nah, begitu Allah bersemayam di atas arsy. Jadi arsy Allah adanya di mana? Di mana, ayo? Di dalam diri kita. Tapi kalau ini bumi dan langit, bumi menghadapi realitas nama dunia, langit menghadapi realitas namanya akhirat. Mungkin nggak dunia itu terbatas sementara berubah-ubah, akhirat itu kekal dan tidak berubah dan mengembang terus. Berarti Tuhan itu sebenarnya adanya, harusnya ada di langit atau di bumi? Di langit. Di kesadaran non fisik kita. Bukan di sini, ini terbatas. Nah, mungkin Tuhan ada di, harusnya ada di badan kita yang akan mati sementara terbatas, berubah-ubah. Adanya di sini. Ya. Nah, lalu sesuatu yang sifatnya murni itu, tidak terbatas, akhirnya dengan peristiwa ini jadi terkontaminasi gitu. Makanya disebut turunlah kamu semua ke bumi. Ihbat atau ihbit itu artinya turun, tapi bukan turun kayak gitu, enggak gitu. Turunlah kamu dari energi tinggi ke energi rendah. Terjadilah kamu menderita, sengsara, sedih, kecewa, frustasi, apalagi
dendam, iri, dengki, semua tuh turun gara-gara ini nih, diturun ke sini gitu. Jadi yang turun tuh kondisinya, gitu. Jadi ini proses penciptaan ini nih bukan yang, wah dulu kita pernah ngalamin ini ya, sekali doang. Enggak, ini mah naik turun gitu. Kadang-kadang kita ada di sini, si malaikat tunduk, turun lagi ke bawah, setan lagi gitu. Tiap hari bisa ini cerita ini mah terjadi tiap hari gitu. Ngerti nggak Mas? Hah? Jadi bisa nggak turun dari aku 1 ke aku 2? Turun ke aku 3, turun ke aku 4, balik lagi ke atas, bisa? Bisa. Bisa, terus bolak-balik. Ini disebut sebagai muter-muter aja di situ. Makanya kamu jangan makan namanya pohon Sajaratul Khuld. Yang bikin kamu looping terus, muter-muter di sini aja gitu. Kamu nggak boleh nih makan ini. Jadi bukan berarti nih, aku kadang-kadang dengar cerita orang, dulu kita semua di surga nih. Lalu kita pada makan buah, yang makan bukan kita, itu orang tua kita yang namanya Adam dan Hawa. Dia turun ke bawah dan beranak pinak jadi kita gitu. Ya elah. Ada kiai yang nggak tahu, kamu tahu nggak? Ada kiai besar yang udah meninggal gitu. Dia juga bilang bahwa kenapa Adam dan Hawa turun, karena dibersenggama gitu di surga gitu. Karena dipengaruhi setan. Ngomong disuruh dulu ada senggama gitu. Pengaruhi setan, lalu si setan kenapa ada di surga gitu kan? Bisa di surga ada setan, ya kan? Aneh itu cerita-cerita yang, ya tapi aneh kan sekarang. Kalau dulu kan kita, oh iya percaya gitu. Dan kiai yang ngomong ini kiai yang hakikat juga loh, udah meninggal tapi. Jadi even kiai yang udah hakikat aja masih begitu, apalagi yang dengar-dengar di majelis taklim mana gitu kan, pasti ceritanya itu kalau disuruh jelasin maksudnya namasa coba uraikan ya, pasti nggak bisa, karena dia masih ada di cerita dogma itu yang kita buka. Nah, karena ini semua jadi turun, maka energi yang murni, yang tinggi, yang kasih sayang itu jadi terkontaminasi nggak? Jadi kotor nggak? Kotor. Jadi kalau kotor diapain harusnya? Dibersihin, benar, dibersihin, ya kan? Kayak misalnya ini satu ya, ini satu ntar bingung nggak? Ini, nih, kayak siklus air gitu misalnya. Air itu kalau udah sampai di sungai kotor nggak? Ini sungainya udah di Pasar Baru gitu. Teman saya yang bule itu, look at the river, dia bilang gitu. Makes you doesn't want, I don't wanna swim. Ya emang siapa suruh berenang di situ? Karena di tempat dia sungai itu bisa berenang gitu loh. Si teman saya kan dari waktu itu di Deutsche Bank gitu, orang asli Swiss kan. Ya di Swiss mah lu bisa berenang, kotor banget nih bilang gitu, kayak kopi gitu. Jadi air yang di sungai kotor nggak? Kotor. Nah kalau kotor, akhirnya kemana tuh air? Laut. Habis di laut diapain? Ya kan misalnya dari gunung kan, dari mata air turun ke bawah, terus sampai di sini, wah kotor. Habis itu ke laut. Habis ke laut kemana? Menguap. Jadi awan. Habis dari awan nih ke bawah angin kemana lagi? Hujan kemana lagi? Sini lagi kan gitu. Ini air diapain nih kalau kayak gini? Didaur ulang. Jadi bersih lagi nggak? Bersih. Nah di laut ini ada kayak garam banyak. Emang itu iseng apa? Garam itu ngapain fungsinya? Hah? Netral, menetralkan, membersihkan, mensucikan.
Jadi yang kotoran semua itu begitu masuk ke laut bersih lagi nggak? Bersih. Gitu. Didaur ulang kan? Nah, energi juga gitu. Energi itu akan terkontaminasi di tubuh kita nih, yang tadinya energinya bagus gitu, lama-lama ya ada kemarahan, ada kebencian, ada keinginan, ada jealousy, ada apa, jadi turun nggak, jadi kotor nggak. Nah, terus harusnya diapain tuh? Dinetralkan, dibersihkan, disucikan dengan cara diapain? Kayak air gini, kan energi turun dari tempat yang tinggi ke tempat rendah. Air juga gitu kan, tempat tinggi, tempat rendah. Jadi begitu energi itu di dalam diri saya memasukkan energi jelek nih, harusnya diapain nih energi jelek nih? Dibersihin, dinetralkan, disucikan. Sebenarnya didaur ulang. Nanti kita sampai ke sana. Tapi kayaknya sekarang belum waktunya. Jadi didaur ulang kayak si air itu. Tetapi si air ini dari mulai hujan bersih terus turun ke bawah, dia didaur ulang di sini, naik lagi ke atas, balik lagi jadi hujan. Untuk si air ini bisa didaur ulang, dia harus balik kemana dulu? Ke laut. Emang nggak? Ya bisa juga sih kayak di rumah gua atau ada kayak reverse osmosis gitu. Tapi kan bukan, aku nggak ngomongin yang itu ya, nggak usah ke laut tapi udah bersih gitu. Tapi kita bicara yang ini, siklus air ini. Jadi ke laut dulu. Berarti energi itu kalau dari atas gini turun ke bawah, jadi pengaruhin setan-setan ini, jadi energi yang jelek ini nih, setan itu timbul karena keinginan kan misalnya kan. Terus kemudian mau didaur ulang jadi bersih, harus balik kemana nih energi ini? Ke kalau ini air kan ke laut, kalau ini kemana? Ke sumbernya, gitu. Sumber. Jadi semua energi yang mau didaur ulang jadi bersih harus kembali dulu ke sumbernya. Karena di sumbernya itulah seperti di laut, di samudra, yang membuat semua energi kita yang negatif, yang udah kotor itu jadi netral kembali. Gitu. Nah, sumber ini kalau lihat dari sini adanya di bumi kita apa di langit kita? Hah? Ini kalau saya ngomong bumi langit pada nyambung ya? Nggak usah diulang lagi, itu bukan masalah gue ya. Udah lu datangnya baru sampai di sini. Yang lalu-lalu tolong dilihat lagi gitu. Jadi di langit apa di bumi? Langit. Gitu. Di langit kita. Kalau satu ember isinya kopi atau tinta hitam, lalu kemudian saya mau menetralkan, membersihkan, mensucikan si air seember itu ke dalam bak mandi, saya masukin ke dalam. Kira-kira si kopi hitam atau tinta itu masih kelihatan nggak kotor? Masih. Kalau si kopi atau si tinta itu saya bawa ke kolam renang, sumber itu kan, masih kotor juga nggak? Masih. Kalau saya bawa ke danau, lebih nggak kotor nggak? Kalau saya buang ke samudra yang luas gitu, nggak ada batas, ada nggak? Nggak ada. Jadi tergantung dari kamu punya kesadaran atau langit kamu itu kapasitasnya semana gitu.